Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pemerintah. Pastikan ada BLT BBM di tahun 2025 ini. 98% data tunggal sosial ekonomi sudah selesai. Kemudian pada hari ini ada 2 bantuan yang dicairkan. Selanjutnya update progres status bantuan PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2025 di 6NG hari ini di tanggal 8 Januari tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Pada kesempatan kali ini ada 3 bahasan yang akan saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua. Bahasan yang pertama tentunya terkait dengan adanya BLT BBM yang dipastikan oleh pemerintah akan ada di tahun 2025 ini untuk pencairannya atau penyalurannya. Nah, hal tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM yaitu Bapak Bahlil Lahadalia ketika diwawancarai oleh surat kabar online yaitu CNN Indonesia. Di mana Bapak Bahlil ini pastikan ada BLT pengganti BBM subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan salah satu skema untuk menggantikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi adalah lewat bantuan langsung tunai atau BLT. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Bahlil dalam beberapa kesempatan. Nanti kalau sudah final semua kita umumkan termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ, ujar Bahlil di kantor BPH Migas, Jakarta pada hari Selasa tanggal 7 Januari kemarin. Bahlil mengatakan progres penyusunan skema BBM subsidi baru mencapai 98%. Kita akan umumkan nanti di tahun ini. Doakan saja kalau datanya sudah selesai karena datanya jangan sampai tumpang tindih. Progresnya 98% lah katanya. Bahlil mengatakan pemerintah saat ini masih mengumpulkan data yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga menjadi satu data di Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia mengatakan data penerima BBM subsidi sudah 3 kali diubah dan masih terus dimatangkan. Sudah 3 kali perubahan. Tinggal sedikit lagi karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran imbuhnya. Nah, jadi dari informasi yang dikabarkan oleh CNN Indonesia ini sudah cukup jelas ya, bahwasanya pemerintah memang memastikan di tahun 2025 ini peralihan subsidi BBM itu ada yang diberupakan BLT, bantuan langsung tunai. Kemudian ada juga yang nanti subsidinya masih dalam bentuk komoditas atau barang yang nanti akan diterima oleh mayoritas kelompok UMKM. Di antaranya adalah kelompok ojek online ya, seperti itu. Namun untuk yang skemanya nanti BLT, tentu ini akan diperuntukkan bagi warga masyarakat kurang mampu. Nah, datanya nanti akan diambil dari data tunggal sosial ekonomi yang saat ini progresnya sudah mencapai 98%. Kalau mengacu di pencairan BLT BBM, kalau tidak salah ya di tahun 2022, itu sumber acuan datanya adalah data DTKS yang dikelola oleh Kemensos ya, seperti itu. Kemudian waktu itu besaran bantuannya adalah Rp150.000
diberikan selama 4 bulan dan dicairkan selama 2 tahap ya, masing-masing Rp300.000 kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian para penerimanya adalah golongan KPM, PKH, kemudian golongan KPM BPNT juga. Nah, di tahun 2025 ini semua itu masih menjadi tanda tanya karena dari pemerintah nanti akan mengumumkan ketika progres persiapannya sudah mencapai 100%. Saat ini masih 98%, menunggu proses penyiapan data tunggal sosial ekonomi yang dilakukan oleh pihak BPS. Jadi buat masyarakat ditunggu saja, kemudian para KPM PKH BPNT apakah sudah yakin benar nanti bakalan dapat. Tentu jangan optimis dulu ya, karena dari pemerintah sendiri ini masih belum mengumumkan. Kemudian nominal bantuannya ini berapa juga masih belum diinformasikan. Jadi ditunggu saja perkembangan informasinya dari pemerintah. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Kemudian informasi yang kedua terkait pada hari ini ada 2 bantuan yang masih dicairkan oleh pemerintah di tanggal 8 Januari tahun 2025. Bantuan tersebut apa saja? Tentu yang pertama adalah bantuan diskon tarif listrik 50%. Jadi para pengguna listrik dengan daya mulai 450 volt ampere hingga 2200 volt ampere untuk pengguna prabayar ya, atau yang membeli token, ini sudah bisa merasakan diskon tarif listrik 50%-nya ketika membeli token listrik ya, seperti itu. Kemudian dalam waktu 1 bulannya itu memang ada batas pemakaian atau batas pembelian untuk diskon 50% tersebut. Kemudian jangka waktu diskonnya adalah 2 bulan, yaitu Januari hingga Februari. Kemudian bagi pengguna listrik pasca bayar, nanti diskon akan diberikan ketika membayar tagihan listrik di bulan berikutnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian bantuan kedua yang juga masih dicairkan pada hari ini tentunya adalah program baru dari pemerintahan Bapak Presiden Bapak Prabowo, yaitu program makan bergizi gratis yang insya Allah pada hari ini berjalan untuk 3 hari ya. Sudah 3 hari berjalan sejak tanggal 6, 7 dan hari ini di tanggal 8 ya. Banyak ceritalah ketika penyaluran ataupun pembagian program makan bergizi gratis tersebut. Harapannya semua siswa-siswi baik jenjang SD, SMP maupun SMA itu bisa mendapatkan program makan bergizi gratis tersebut. Namun kalau melihat kuotanya hingga akhir tahun 2025 itu adalah 17 juta penerima, sedangkan kalau dilogikakan dengan penerima bantuan BPNT yang jumlahnya lebih banyak ya, yaitu 18,8 juta KPM, itu tidak semua masyarakat menerima. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah semua siswa-siswi di Indonesia nanti bakalan mendapatkan program makan bergizi gratis ini? Tentu hanyalah waktu yang bisa menjawabnya ya. Dan tentu untuk program makan bergizi gratis ini ada yang menyampaikan puas dengan menu makanannya, ada juga yang menyampaikan rasa masakannya itu kurang terasa ya, atau hambar istilahnya. Kemudian ada juga yang menyampaikan tidak suka tempe, tidak suka wortel, tidak suka kacang, tapi diberikan menu seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi dampak yang dirasakan oleh kantin yang ada di sekolahan yang sepi karena adanya program makan bergizi gratis tersebut ya. Semua itu perlu dievaluasi oleh pemerintah agar program makan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik, bisa terus lanjut hingga akhir tahun 2025 dan bahkan bisa dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian informasi yang ketiga pada hari ini terkait dengan progres status bantuan PKH BPNT tahap pertama tahun 2025 di 6NG. Sesuai wacana dari Kemensos bakalan dicairkan di awal tahun 2025. Oleh sebab itu kita akan mengecek secara berkala status ya PKH BPNT di 6NG khusus di akun saya pribadi. Ini yang tertera masih periode salur yang lama untuk tahap terakhir tahun 2024. Yang lewat pos yaitu Oktober, November, Desember, yang lewat kartu KKS November Desember dan keterangannya sudah transaksi atau sudah disalurkan. Sedangkan untuk periode tahap pertama tahun 2025
itu masih belum muncul periode salurnya di 6NG, sehingga bisa kita simpulkan per hari ini untuk proses penyiapan datanya saja ini masih belum dilakukan oleh pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Prediksi dari kami kemungkinan besar ini masih menunggu proses penyiapan data tunggal sosial ekonomi yang dilakukan oleh pihak BPS, karena rencananya data tunggal sosial ekonomi atau DTSE tersebut akan menjadi acuan penyaluran berbagai macam bantuan sosial, baik itu di Kemensos maupun di kementerian-kementerian yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video di Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.